Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel K Studio Art. Di sini kita akan belajar bersama, semoga bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar menyeting atau apa saja sih settingan-settingan awal yang harus dilakukan ketika kita akan menggambar di AutoCAD. Untuk biasanya saya ketika akan membuat gambar di AutoCAD, pertama yang saya lakukan adalah saya menyeting template-nya. Yang tujuannya yaitu supaya kita tidak perlu lagi mengatur di drawing unitnya karena kita sudah langsung dapat settingan dari AutoCAD-nya. Biasanya kita menggunakan architectural metric sama ACAD ISO.dwt, ya kan? Biasanya kita memakai ini, ACAD ISO.dwt sama architectural metric. Kita pakai ACAD ISO.dwt. Kemudian kita bisa lihat di sini tampilannya. Untuk mengatur tampilan di sini kita bisa menggunakan option, yang mana shortcutnya yaitu kita klik OP, enter. Di sini kita bisa atur background. Di sini kita bisa atur backgroundnya. Yang pertama yaitu biasanya kalau saya sih mengatur di background yaitu tentang colornya dulu ya, pewarnaan dari background ini. Buat pewarnaan senyaman dengan keinginan kita. Kalau saya biasanya pakai warna black. Dan ini pun bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kita lebih nyamannya pakai warna apa? Pakai warna putih ya silakan. Bisa saja pakai warna putih. Kemudian untuk crosshair-nya juga sesuai dengan kenyamanan kita. Saya tadi kan pakai warna merah. Semua saya ingin pakai warna kuning. Ya nggak masalah, boleh saja. Ini tergantung dari kenyamanan kita masing-masing. Kemudian kita nggak perlu khawatir ya. Kita di sini diberi kebebasan untuk mengekspor seluruh warna-warna yang ada di sini. Kita mau ganti warna apa terserah. Ya kan, itu sesuai dengan keinginan kita. Kita jangan takut nanti, takutnya saya lupa nanti kalau balik ke settingan awal gimana. Kita nggak perlu khawatir karena di sini sudah ada restore. Kalau semua kita ingin balik ke settingan awal, kita tinggal restore saja, oke. Kemudian setelah tadi backgroundnya saya rubah warna hitam, ya kan? Backgroundnya saya rubah warna putih ya tadi ya, karena kan awalnya hitam. Kemudian crosshairnya saya rubah warna kuning yang awalnya merah. Kita apply and close. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat sudah ada perubahan di backgroundnya ini warna putih dan crosshairnya warna kuning. Kalau gini kan terlihat tidak sepadan ya. Background warna putih, crosshairnya warna kuning. Akhirnya apa? Crosshairnya pun tidak kelihatan. Maka dari itu kita harus atur sesuai kenyamanan kita masing-masing. Senyaman mungkin. Kita kembali. Kita klik option. Kemudian kita atur kembali untuk pewarnaannya. Karena tadi dengan memakai crosshair kuning sama background warna putih itu kurang sesuai, maka backgroundnya saya ganti warna hitam. Kemudian kita apply and close, kemudian kita OK. Dan sekarang terlihat kan crosshairnya warna kuning. Kemudian setelah itu biasanya saya mengatur di open and save. Ini sangat penting. Karena di open and save ini kita dapat memilih di mana kita akan menyimpan file kita untuk kita save as. Bisa di AutoCAD 2013, 2010, dan 2007. Kita ketahui bahwa AutoCAD saya ini AutoCAD 2017. Ketika saya menggambar atau versi ini saya save as di tahun 2017, itu kurang bagus kalau menurut saya. Kalau bisa sih nge-save as-nya di spek yang bawahnya atau tipe bawahnya yaitu tahun 2007, 2010. Ya paling enggak tahun 2007 lah. Paling bawah itu. Karena tujuannya apa sih? Kalau semua kita nge-save-nya di tahun 2017 ya. Kita kan semua nggak tahu ini. Kita kerjanya secara kelompok atau enggak. Kalau semua kita kerjanya secara kelompok, save as di AutoCAD paling bawah ini sangat berguna ya. Karena kalau seumpama kita
nge-save-nya di tahun 2017. Tapi kita nggak tahu kelompok kita ini AutoCAD-nya tipenya apa, tahun berapa. Jadi kalau kita nge-save as-nya di paling bawah, itu bisa dibuka di AutoCAD 2010, 2013, 2017 bisa. Tapi kalau kita nge-save as-nya di tahun 2017, itu dibuka di AutoCAD 2010 tidak bisa. Jadi kalau saran saya sih pakai AutoCAD dengan tahun yang paling rendah yaitu 2007. Kemudian untuk plot and publish. Di sini ada use as default output device. Biasanya di sini untuk ngeprint ya. Jadi kalau mau ngeprint tuh bisa masukkan saja print-printnya di sini. Apa? Nama printnya di sini. Tapi biasanya saya pakai ini biasanya. AutoCAD PDF General. Biasanya saya pakai ini. AutoCAD PDF High Quality Print PC3 itu biasanya saya pakai itu. Kemudian untuk sistemnya ini jangan lupa dinyalakan ya. Hardware akselerasinya ini dinyalakan. Kalau sudah kita oke. Kemudian di drafting kita bisa atur aparatur size-nya bisa kita atur. Kemudian auto snap-nya bisa kita atur juga kecil besarnya. Nah, ini tujuannya apa? Ini sangat penting ya. Auto snap ini sangat penting. Yaitu tujuannya gini. Saya contohkan ya. Seumpama saya memiliki kotak seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan lingkaran di sini. Nah, jadi auto snap tadi itu adalah ukuran dari snap, dari pengaturan OSNAP. Yaitu saya contohkan gini dulu ya. Jadi sebelum ke sana aslinya kita menuju ke OSNAP terlebih dahulu. Ya kan? OSNAP. Nah, di OSNAP ini itu ada endpoint, midpoint, center, extension dan lain-lain. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mencari titik awal dan titik akhir agar ketika kita mau menggabungkan itu dapat dengan mudah. Jadi, auto snap tadi itu adalah ukuran besar kecil dari OSNAP ini. Contoh, seumpama di sini saya memakai endpoint, midpoint dan extension. Oke, kita klik OK. Kemudian kita buat kotak. Di kotak ini ada sebuah auto snap. Nah, kotak ini namanya endpoint yang kita atur di snap tadi. Ya kan? Kemudian segitiga ini namanya midpoint yang sudah kita atur di OSNAP tadi. Terus tujuan dari auto snap tadi yaitu mengatur ukuran besar kecil dari OSNAP. Kayak ini. Hijau-hijau ini kita bisa atur ukurannya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Hijau-hijau OSNAP ini kita bisa atur. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Kita ngaturnya jadi auto snap tadi. Contoh gini. Saya mau buat lingkaran di samping kotak ini. Karena di sini endpoint dari OSNAP itu ada, maka saya dapat dengan mudah membuat lingkaran di ujung kotak ini. Tapi jika endpoint di OSNAP tadi saya matikan, maka saya kesulitan untuk membuat lingkaran di titik sini. Contoh ya, endpointnya tadi saya matikan ya. Ini. Kemudian saya mau membuat lingkaran di sini. Saya kesulitan karena saya tidak menemukan titik dari sini itu mana. Kesulitan. Ya kan? Maka dari itu OSNAP ini sangat pentingnya. Intinya kalau gambar jangan lupa yang pertama OSNAP ini dinyalakan dulu endpoint-nya, midpoint-nya, extension-nya itu sesuai kebutuhan kita. Bahkan untuk semuanya pun juga bisa kita tinggal select all saja sih. Ya kan? Kalau kita select all ini semuanya akan terpilih. Ya kan? Tapi saya hanya ingin memilih endpoint, midpoint sama extension. Kemudian kita klik OK. Kemudian hubungannya OSNAP sama AutoSnap tadi apa? Jadi di OSNAP ini ada endpoint. Yang hijau ini namanya endpoint. Ukurannya kan segitu.
Nah, sedangkan di auto snap tadi kita bisa mengukur besar kecil dari OSNAP tadi. Contoh ini. Kita bisa besarkan lagi ukurannya. Oke. Ketika kita besarkan, ketika kita mau membuat lingkaran di titik sini, ketika kita mau membuat lingkaran di titik sini, maka OSNAP mate point tadi, end point tadi akan keluar dengan sesuai dengan ukuran dari auto snap tadi. Karena apa? Ketika nanti di auto snap tadi, jika ukurannya kita kecilkan, itu juga akan sulit kita. Contoh di auto snap tadi ya, ukurannya kita kecilkan. Maka ketika kita mau membuat lingkaran di titik ini, juga akan kesulitan, saking kecilnya titiknya. Tapi kalau seumpama titiknya tadi besar atau standar lah ya kan, itu kita dapat dengan mudah membuat lingkaran di titik ini. Oke, paham kan? Kemudian di sini kan terdapat kotak-kotak ya di tampilan background ini. Kotak-kotak dengan jumlah berapa ini? 5. Lalu bagaimanakah caranya jika kita mau menghilangkan kotak-kotak ini atau menjadikan kotak-kotak ini menjadi satu? Itu dengan cara drafting setting, yaitu dengan shortcutnya DS, enter. Di sini kita bisa pilih snap and grid, kemudian kita bisa atur di major line every. Itu kan tadi 5 ya, kita ganti 1. Itu nanti kotak-kotaknya akan menjadi 1 seperti ini. Ya kan? Kemudian jangan lupa ketika kita mau menggambar, kita harus atur juga satuan di AutoCAD ini. Kita mau menggunakan satuan apa? Meter, milimeter, atau sentimeter. Itu kita pakai shortcutnya yaitu UN ya, atau unit, kemudian kita enter. Di sini kita pakai tipenya desimal. Kemudian untuk precisionnya ini tergantung dari keinginan kita. Kita mau pakai 2 angka di belakang koma boleh, 1 angka di belakang koma juga boleh. Kita pakai 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk satuannya kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Meter, sentimeter, milimeter juga bisa, dan sekarang saya mau pakai sentimeter. Kemudian untuk unit for specifying the intensity of lifting-nya kita pakai internasional ya. Harus internasional ini, oke? Kita klik oke. Gitu. Mungkin sekian ilmu yang dapat saya bagi, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.